Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa di dunia entertain hari ini. Kayaknya kali ini ada kabar yang kurang baik nih guys-guysku. Jadi beberapa waktu yang lalu dua orang ini sama-sama artis gitu ya. Yang satunya dari dunia model sebenarnya. Dua tokoh ini yang semula menjadi pasangan itu mengabarkan perceraiannya. Nah kali ini ada kabar lagi yang ada kaitannya dengan dua orang ini gitu. Kurang baik kabarnya dan cukup membuat publik ini jadi kaget gitu loh dengan adanya sebuah percakapan antara ibu dan anak ini. Kira-kira soal apa ini? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Mobilnya di mana, Kak? Papa tuh baik, Ade. Papa nggak mau kok sayang. Nih, bener. Mama bawa makanan. Ade udah mau makan. Mama cuma bawa makanan. Oke, jadi ini sebuah postingan dari mantan istrinya Baim Wong, teman-teman, yaitu Paula Verhoeven, yang tiba-tiba membuat postingan putranya ketika Paula ini mengunjungi putranya, dan di situ putranya malah ketakutan melihat ibunya. Dan di situ juga putranya mengatakan, "Mama jangan kesini. Kalau mama kesini nanti papa marah," gitu loh. Aduh, pantas ini membuat publik itu pada kaget karena sebelumnya mengenai perceraian ini juga banyak jadi bahan perbincangan dari orang-orang. Banyaklah yang menyimpulkan A, B, C, D, E, F, G kayak gitu teman-teman ya. Yang dimana Paula ini orang yang tidak terlalu mengumbar penyebab dari perceraiannya. Berbeda dengan sang mantan suami yang mana sampai mengadakan press conference kalau nggak salah ya, atau ya berbicara di publik gitulah mengenai perceraiannya. Tapi ketika semuanya waktu itu, ketika Mbak Imong buka suara tapi Paula memilih tetap diam, orang-orang tuh kebanyakan ada di pihaknya Mbak Imong, teman-teman. Kemudian setelah melihat postingan ini yang membuat orang-orang tuh jadi, loh kok gitu loh. Padahal dulunya ketika masih bersama gitu ya, dua anak ini tuh kan anaknya ada dua, cowok-cowok semuanya. Ini tuh bukan kok menghindari ibunya atau ketakutan ketika melihat ibunya, tapi berebutan ketika sama ibunya. Nah ini dia. Kenapa sih? Kenapa? Tuh. Makan es krim. Ya? Tuh dua-duanya lengket banget sama ibunya gitu loh. Terus melihat sekarang yang kayak gitu kok kayak, dua-duanya gini. lu kok bisa gitu kan? Yang takkan habis sampai di akhir waktu. Emang naga buat ya? Banget sih, Masya Allah dia gitu. Dia fokus. Lagi asik gak? Waalaikumsalam. Adik, kakak. Bayangin dong teman-teman, yang kayak gini loh, dari yang semula kayak gini bisa jadi yang kayak tadi. Anak paman soleh, cium. Ada hadiah. Tuh sampai jadi yang kayak gini nih. Enggak, papa tuh baik, Ade. Papa nggak marahin mama kok, sayang. Nih, bener. Mama bawa makanan. Ade udah mau makan. Mama cuma bawa makanan. Pantas tadi di captionnya Paula pun itu nampak memperlihatkan bagaimana perasaannya sebagai seorang ibu ya. Kalau kita coba lihat gitu,
Tadi di postingan yang ini Ibunya di mana kak? tuh, captionnya ini Bismillahirrahmanirrahim, di bulan baik ini Allah Maha Tahu segalanya gimana perjuangan seorang ibu ketika mempertaruhkan nyawa melahirkan anak-anaknya. Terus ini masuk di sebelum tanggal 13 September 2024, hampir 24 jam waktu mama dedikasikan untuk merawat kalian. Sampai mama tidak bekerja ya kan. Mama bawa makanan. Terus kemudian mama nggak tahu apa yang terjadi 6 bulan terakhir dengan hidup kalian. Mama kasihan lihat kalian bingung dengan kondisi ini. Tuh, itu caption dari Paula Verhoeven. Waduh, gimana nih guys perasaan kalian ketika kalian melihat hal ini? Apakah kalian juga sepakat nih kayaknya ada sesuatu yang tidak beres nih ya gitu, kok bisa anak ini selama 6 bulan yang sebelumnya sedekat itu, selengket itu nih sama ibunya, kok jadi kayak gitu. Tuh, ini apa lagi nih? Jadi saksi ahli pakar telematika ungkap Paula jadi korban dugaan KDRT. Apakah benar seperti itu teman-teman? Kalau benar, waduh, emang benar-benar ada yang nggak beres sih sepertinya ya. Tapi soal hak asuh anak kan itu jatuhnya ke Baim Wong ya teman-teman ya. Pantes kemarin tuh sempat ketika aku mendengarkan informasi ini ya, itu ada beberapa komentar yang mengatakan kayaknya ini perlu deh video ini dikirim ke Pak Hakimnya gitu. Ada bukti CCTV di dalam suatu ruangan di mana di sana terjadi ada semacam pertikaian antara kedua belah pihak. Kemudian ya karena saling silang pendapat atas sesuatu, nanti yang bersangkutan mungkin bisa menjelaskan. Nah, sesuatu tersebut kemudian menjadi pokok pembicaraan yang jadi keras sehingga membuat salah satu pihak sangat marah. Jadi yang pihaknya tersebut menjadi bicara keras kepada yang wanita. Kemudian ada suatu bentakan-bentakan, ada suatu bicaranya kencang sehingga membuat suasana jadi semakin tidak kondusif, ya. Dan dari perbuatan tersebut, kalau yang wanita ya diam aja, ya pasrah aja ngomong tenang. Tetapi yang ini agak keras, karena diam aja mungkin jadi ada membuat yang prianya ini jadi pengen intens untuk berinteraksi dengan yang wanitanya untuk ngomong gitu ya, minta respon, sampai kemudian terjadi kontak tubuh ya secara keras. Silahkan diterjemahkan kalau saya. Tetapi kalau di sininya ada tidak ada sekarang, apakah itu termasuk kriteria KDRT atau bukan, silahkan itu secara pakar hukum nanti yang menilai ya. Tetapi kalau di bahasa telematika kita ngelihat dari satunya bukti suatu kontak keras ya di CCTV bukti keras ya, benturan dan benar-benar memang terkena sampai yang satunya waktu udah dihajar gitu sampai terpental. Oh, sebentar kita coba meruntutkan teman-teman ya. Tadi kan anaknya kemudian ketemu ibunya jadi histeris kayak gitu. Terus ada satu kalimat dari putranya mengatakan, "Mama jangan kesini, nanti kalau mama kesini dimarahin papa," kayak gitu. Kemudian ada lagi informasi kalau ada dugaan KDRT. Atau jangan-jangan anaknya melihat teman-teman, atau kayak gimana nih? Ini sampai ada nih yang komentar kayak gini. Parah sih tuh laki menuduh istrinya selingkuh untuk menutupi kesalahannya. Pantesan dia kor-kor. Emang sih, emang ini yang aku bilang tadi teman-teman soal Mbak Imong yang buka suara itu mengatakan kalau si mantan istrinya itu ya melakukan perselingkuhan lah dengan rekannya sendiri. Tapi Paula tidak pernah buka suara soal penyebab perceraiannya. Makanya orang-orang waktu itu berpihaknya pada Baim. Tapi ketika sekarang ini muncul, agak dibuat ini lagi. Orang-orang itu dibuat, wah kok jadi kayak gini ternyata, separah ini ternyata gitu loh. Sampai anaknya kayak gitu, ada dugaan KDRT. Sampai-sampai orang tuh
Wah, kuat banget ya Paula itu ternyata kayak gitu. Paula Verhoeven curhat kondisi anaknya yang ketakutan setiap bertemu Paula. Berita viral kali ini datang dari Paula Verhoeven, guys. Kabar terbaru datang dari Paula Verhoeven, mantan istri dari Baim Wong sekaligus ibu dari anak-anak dari Baim Wong yaitu Keanu dan Kenzo, guys. Berita terbaru ini diambil dari postingan terbaru dari Paula Verhoeven gitu ya guys, yang dimana caption dari Paula Verhoeven ini seolah curhat tentang kondisi anaknya yang sekarang ini tuh ketakutan kalau ketemu dengan Paula Verhoeven gitu guys. Seperti yang kalian sudah pada lihat semua gitu ya guys, kan sekarang ini beredar luas video anak-anak dari Paula ini yang histeris atau menangis histeris gitu saat bertemu Paula gitu guys. Dan ada sebuah kata-kata, nggak tahu ini keluar dari Keanu kayaknya ya, kalau bilang kalau sambil menangis gitu ya, bilang kalau nanti mama di sini papa bakalan marah gitu loh, nanti papa bakalan marahin mama gitu guys. Dari video tadi gitu ya guys ya, banyak netizen ini yang kayak menyimpulkan kalau mungkin mental dari anak-anak dari Paula dan Baim ini tuh sedang tidak baik-baik saja gitu. Hal ini pun dibenarkan oleh Paula yang kayak bingung gitu dengan kondisi anaknya selama 6 bulan terakhir gitu guys, karena kalau setiap melihat dirinya ini tuh kayak histeris, kayak ketakutan gitu loh. Hal ini langsung dicurahkan di caption terbaru dari Paula Verhoeven guys. Tapi walaupun melihat kondisi anaknya yang seperti itu gitu ya guys, Paula Verhoeven ini tuh tidak pantang menyerah untuk selalu dekat dengan anaknya. Dirinya ini juga mengungkapkan kalau selalu berusaha akan bakalan ketemu anaknya, terus selalu berusaha untuk bisa dekat lagi dengan anaknya gitu guys. Netizen ini yang membela Paula pun juga kayak menyemangati Paula gitu ya guys untuk tidak menyerah atas anak-anaknya. Nah, karena kondisi hubungan antara Paula dan anaknya ini kan sangat memprihatinkan gitu ya guys ya. Terus ini juga menjadi konsumsi publik gitu. Jadi netizen-netizen ini tuh kayak menyimpulkan atau malah kayak menyalahkan Baim Wong selaku mantan suami dan ayah dari anak-anaknya ini gitu. Netizen ini tuh kayak menduga-duga kalau Baim Wong ini tuh kayak seolah-olah membrainwash anak-anaknya untuk takut terhadap ibunya gitu guys. Sehingga anak-anaknya ini ya nggak mau deket gitu loh dengan ibunya. Tapi itu hanya dugaan-dugaan netizen gitu ya guys. Kita kan nggak tahu kondisi aslinya itu seperti apa. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa follow, komen, dan share, karena aku akan upload setiap video terbaru untuk kamu. Thank you and see you next video. Itu sampai ada yang berpikiran seperti itu teman-teman. Netizen sampai berpikiran kalau ini kayaknya di brainwash deh karena sebeda itu anaknya selama 6 bulan terakhir gitu. Kira-kira kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang, selain permasalahan ini ada lagi yang menarik teman-teman, yang mencuri perhatian publik semuanya, yaitu soal penahanannya Nikita Mirzani. Kira-kira gimana kabar terbarunya? Kita bisa membuktikan kita benar, jangan takut. Kita nggak meres, kita nggak ngelakuin kejahatan, tiba-tiba dilaporkan, cepat banget jadi tersangka, itu kan jadi pelajaran baru ya. Kalau dari WhatsApp aja kan sudah jelas, kalau itu adalah bentuk kerjasama. Ya kan, kalau sebelum 1 tahun ingetin ya, biar diperpanjang. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk kerjasama, cuman tidak di atas materai, tapi kan sudah terucap. Ya, betul. Dan ada buktinya semuanya. Ya. Pasal 3 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu kan cuma hanya menunjukkan mens rea, menunjukkan adanya niat jahat untuk menyimpan atau menyamarkan hasil kejahatan. Apakah Mail sebagai asisten Niki Mirzani itu adalah surat pengangkatan secara sah? Segeralah untuk melakukan pra-peradilan. Saudari Nikita Mirzani berpotensial kena hukuman 20 tahun. Oh, ini ada saran ya teman-teman ya. Ulangi. Oh, ini ada saran teman-teman. Ada saran untuk Nikita Mirzani ini supaya mengajukan kasusnya di pra-peradilan. Karena ini kasusnya katanya ancamannya 20 tahun. Dan sedangkan kalau dilihat dari segala, kan pasti ada sisi-sisi yang apa ya istilahnya, yang luput dari pandangan orang-orang gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya kalau jeli katanya Nikita Mirzani ini bisa cepat bebas kayak gitu. Dan kalau kita mendengarkan informasi juga, Nikita kan memang tidak mengakui itu adanya pemerasan, karena Nikita tidak merasa melakukan pemerasan tersebut. Nikita merasanya itu adalah uang endorsan dari orang tersebut, dari Dr. Reza ke Nikita Mirzani. Tapi itu berbeda yang diucapkan oleh Dr. Reza, yang mana berlanjutlah sampai detik ini. Sampai di mana Nikita Mirzani ditahan. Tapi menariknya, Nikita Mirzani ketika mengenakan baju oranye bukannya sedih tapi malah terlihat happy sekali.
Dan ini teman-teman, selain Nikita Mirzani, ada juga kabar terbaru soal seorang dokter juga. Kalau ini bukan dokter yang tadi sama Nikita, bukan. Laki-laki dokter ini yang barusan, bukan baru sebenarnya, sudah lama memutuskan untuk berpindah agama, dan baru-baru ini itu muncullah informasinya ke publik. Benar berita yang beredar, sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam, dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam, dan sampai sekarang juga aku masih belajar tentang Islam. Awalnya enggak sih, sebenarnya aku ngerasa ada kekosongan aja ya. Jadi mungkin kalau aku bisa flashback balik ya, dulu tuh mungkin aku ngerasa aku sudah sempurna banget, aku sudah ada di puncak juga. Aku sudah punya semuanya, aku punya klinik besar, aku punya skincare yang bagus, aku punya masyarakat juga sayang banget dengan aku punya keluarga yang luar biasa sempurna. Tapi aku ngerasa kayak semuanya itu karena aku yang hebat, karena aku yang luar biasa. Tapi aku ngerasa kayak ada yang kosong ya, kayak ada aku kehilangan tujuan hidupku lah. Aku ngerasa tujuan hidupku itu cuma dunia banget ya. Jadi karena kebetulan ada yang ngajarin, ada yang bimbing, itu yang cukup merubah hidup aku. Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Oh, sudah 2 tahun teman-teman, Dr. Richard Lee ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang mana itu menjadi tanda beliau sudah memeluk agama Islam. Sudah 2 tahun, wah, ini baru muncul ke publik ya sekarang ya. Baru-baru ini loh, nggak dari 2 tahun yang lalu. Nah, ini ada Ustadz Dery dan juga Ustadz Felix teman-teman. Oke, ini nampak sedang melakukan sholat. Nah, itu tadi teman-teman informasi kita hari ini, penuh dengan lika-liku, mulai dari permasalahan ibu dengan anak, keluarga tadi ya. Terus kemudian ada masalah Nikita Mirzani yang baru saja ditahan. Terus kemudian kita ditutup dengan mu'alafnya seorang Dr. Richard Lee seperti itu. Gimana kalau pendapat dari kalian semuanya? Ya langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Uji pamit undur diri. Sampai jumpa.